Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Sagi khusus untuk asmara dan kesehatan. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu saya tidak bisa menjamin bakalan 100% cocok terhadap kamu secara personal. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Ambil yang cocok, abaikan bila tidak sesuai. Jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak sesuai dengan situasi emosional kamu, ya. Oke, untuk readingan kamu, saya mulai dengan mengambil 3 kartu oracle sebagai panduan untuk pembacaan tarot untuk saya. Dan di akhir dari pembacaan ini nanti saya juga akan membuka 3 spiritual guidance kamu lagi, ya. Oke, ada Page of Wands, the Magician, Four of Cups, Queen of Swords, Seven of Pentacles, Ace of Swords, dan Ten of Cups, Oke. Ya, untuk the bottom of the deck-nya ada the Strength. Ya, artinya kamu harus menguatkan hati, ya. Ada juga ini beberapa di antara kamu situasi emosionalnya lagi membaik di minggu ini, ya, agak sedikit ada gairah gitu ya, karena ada keinginan untuk menghealing diri sendiri, pengen sembuh dari rasa sakit hati, ya. Ada sepertinya koneksi yang bagus antara kamu dengan seseorang, bisa jadi ini dengan anggota keluarga atau bisa jadi ini dengan pasangan. Oke. Untuk Page of Wands-nya, ya, saya ngelihat ini untuk beberapa di antara kamu memiliki pasangan yang sangat charming, ya, berani, ya, optimis, dan sepertinya ini orang siap untuk ngedekati kamu, ya. Walaupun di satu sisi ini masih menimbang-nimbang berdasarkan pengalaman dia sebelum-sebelumnya, karena saya ngelihat untuk beberapa di antara kamu yang dealing dengan Aries, Sagittarius, Leo, ya, ada juga ini yang dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius. Ini adalah sosok yang udah dewasa, udah penuh pengalaman di dalam suatu hubungan, ya. Jadi dia ini nggak mudah di dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan ketika ingin membangun sebuah komitmen dengan seseorang. Dia ini sangat fokus terhadap dirinya, terhadap sesuatu. Kalau dia udah bangun nih, dia bakalan fokus di situ, dia akan berkomitmen di situ gitu. Jadi dia nggak mau melakukan kesalahan di awal gitu. Jadi dia harus benar-benar betul-betul detail di dalam memilah-milah sosok yang akan dia jadikan sebagai pasangannya di kemudian hari, ya. Saya ngelihat di sini untuk beberapa di antara kamu, ya, sepertinya sudah dalam suatu hubungan nih dengan seseorang yang berenergi Sagittarius, Leo, Aries, Gemini, Aquarius, Libra ini di sini nih, gitu. Udah dalam suatu hubungan gitu, ya. Dan sepertinya ini orang siap nih untuk ngejalin hubungan dengan kamu, ya. Walaupun dia di satu sisi ada keraguan, tapi dia ingin membina hubungan yang bahagia dengan kamu, ya. Tapi saya nggak ngerti kenapa kamu di sini yang sepertinya kurang yakin, seperti bosan, seperti jenuh gitu ya di dalam hubungan ini, ya. Ini hampir-hampir sama dengan Aries ini sepertinya, ya. Jenuh, ada bosan, ada berkeluh kesah gitu, ya. Seperti apa yang kamu harapkan di dalam hubungan ini, apa yang kamu harapkan dari pasangan kamu enggak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu, ya. Kamu pengen sepertinya sesuatu yang kreatif, yang energetik, yang komunikatif, yang transparan, ya, semuanya transparan gitu terhadap kamu, nggak ada yang disembunyiin, ya, nggak ada, ya. Kalau transparan kan pasti kamu juga nggak berpikiran yang macam-macam terhadap pasangan gitu, ya. Ya, untuk Ace of Swords-nya di sini kamu berusaha untuk
belajar memahami pasangan ya, saya ngelihat ya, belajar mengerti situasi dia, ya, memahami situasi atau kondisi kalian. Terkhusus bagi beberapa di antara kamu sepertinya ada yang jarak jauh ini ya, udah suami istri pun tapi sepertinya ada jarak yang memisahkan hubungan kalian. Bisa jadi ini seperti pisah-pisah gitu, pisah-pisah ranjang tapi nggak sah dia cerai gitu ya, atau karena faktor pekerjaan ya. Tapi saya ngelihat di sini untuk kamunya ya, kamu berusaha juga di sini untuk bagaimana memahami black and white atau kondisi atau situasi sifat dari pasangan kamu gitu, berusaha memahami itu gitu ya. Ya, dengan adanya pemahaman itu ya, ada usaha-usaha yang kamu lakukan untuk hubungan ini supaya langgeng ya, ada perawatan ya, semacam kamu menurture, kamu memupuk hubungan ini supaya terjaga gitu ya. Ya, ada kebahagiaan di sini. Ya, saya ngelihat untuk beberapa di antara kamu sepertinya memang ini sengaja kamu lakukan demi si buah hati ya. Kamu ingin ngejaga hubungan kamu dengan pasangan ini tetap awet ya, terkhusus yang udah berumah tangga ya, supaya ya kalau bisa hubungan ini baik ya kan, pasti akan berdampak ke pertumbuhan mental anak kan gitu ya. Iya. Cuma di satu sisi saya ngelihat di sini kamu seperti jenuh gitu ya, seperti ada hal-hal yang tidak memuaskan hati kamu dari situasi hubungan kamu dengan pasangan kamu di sini. Ya, di satu sisi ada tetap gitu ya, strong attraction itu, ada chemistry antara kamu dengan pasangan. Ya, walaupun sepertinya ada hal-hal yang membosankan, menjemukan di hubungan ini, tapi ya anggaplah ini sebagai kerikil-kerikil ya, cobaan-cobaan di dalam suatu hubungan ya. Ya. Tetap berpikir positif gitu ya. Bagaimana caranya membuat suasana hubungan kamu dengan pasangan supaya alive lagi, ciptakan suasana yang hidup ya, seperti energi-energi kreatif ya untuk The Magician di sini ya. Saya ngelihat ini, walaupun ini energi Gemini, tapi ini adalah kamunya gitu. Kamu bisa meng-create sesuatu yang alive, yang menyenangkan supaya hubungan ini enggak membosankan, atau pasangan kamu ya bisa menghidupkan ini gitu. Ya, saya ngelihat pasangan kamu sepertinya untuk beberapa di antara kamu ya, di minggu ini akan berusaha menciptakan sesuatu yang kreatif ya, suasana yang kreatif, dan ini membangkitkan semangat di dalam hubungan ini. Ada kebahagiaan di ending of this week ya. Oke ya, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Ya, tadinya kamu bosan gitu ya, jenuh gitu ya. Tiba-tiba dia ngajak kamu hangout, candlelight dinner ya, atau shopping. Nah, kamu di sini jadi seneng gitu. Wow. Oke. Ada Four of Pentacles ya. Ya, ada semacam kekhawatiran yang kamu miliki juga di sini nih. Ya. Bisa juga ini kekhawatiran yang dimiliki oleh pasangan kamu ya. Ini readingan bisa juga vice versa ya. Ada kekhawatiran di sini atas hubungan kamu dengan pasangan. Ada semacam konflik, ada semacam vibrasi atau perbedaan pendapat gitu, miskomunikasi ya. Pertentangan, perdebatan antara kamu dengan pasangan. Kamu khawatir nih sepertinya di sini hubungan ini enggak kokoh jadinya, atau rentan untuk berpisah, atau rentan rentan dia dengan masalah kalau misalnya ada konflik kan gitu ya. Ya, namun di sini saya ngelihat ya, ada usaha-usaha yang akan dilakukan oleh pasangan kamu ya, supaya hubungan ini bisa terus kalau misalnya berantem, baikan lagi gitu ya, atau kalau misalnya jenuh, dihidupkan lagi ya. Suasananya garing ya kan, ya dibuat jadi meriah lagi
ya. Dan tentunya di sini harus ada kerjasama ya antara kamu dengan pasangan. Ya, kalau ada kerjasama, ya apapun yang dipersembahkan oleh pasangan ya kan, yang buat dihargai lah gitu, respect gitu ya. Walaupun mungkin nanti bentuk persembahan atau energi-energi kreatif yang dihadirkan oleh pasangan kamu di sini kurang menarik hati kamu, tapi bentuk penghargaan itu patut untuk diberikan lah kan gitu ya. Karena saya ngelihat di sini untuk Six of Cups-nya, in the end kamu akan ngerasakan kebahagiaan itu. Cuman di satu sisi kamu juga seperti nggak sepenuhnya gitu ya, nggak sepenuhnya senang, semacam ada evaluasi, ingat-ingat lagi ke belakang hal-hal yang kurang menyenangkan hati kamu dari pasangan gitu ya. Jangan seperti itu ya, bukalah lembaran baru gitu ya. Kan ada the death di sini nih. Kalaupun ada misalnya kesalahan-kesalahan dari pasangan atau kamu, ya sama-sama saling terbuka, sama-sama saling memaafkan, ya melupakan hal-hal yang tidak sependapat, atau selesaikan ini ya, hal-hal yang belum terselesaikan yang mengganggu pikiran kamu ataupun pasangan kamu sebelum-sebelumnya, supaya ke depan ini hubungan kamu dengan pasangan ini bergairah lagi, bersemangat lagi gitu ya. Ada keseimbangan di sini ya. Ya, jangan takut untuk mengutarakan isi hati kamu, apa yang kamu inginkan dari pasangan kamu ya. Apakah yang membuat kamu merasa jenuh di sini adalah karena masalah seks atau masalah keuangan ya? Karena saya ngelihat di sini hal yang membuat kamu jenuh di sini erat ini kaitannya dengan kebutuhan jasmani dan juga rohani gitu ya. Ya, bisa jadi ini karena beberapa di antara kamu ada yang jarak jauh gitu ya. Jadi kebutuhan untuk kebutuhan intim misalnya itu kurang terpenuhi. Jadi ada rasa jenuh di sini ya. Ya, untungnya saya nggak melihat di sini ada orang ketiga ya. Ya, nggak ada orang ketiga untuk readingan minggu ini. Kita nggak tahu ya di readingan berikutnya gimana gitu ya. Saya hanya akan membacakan apa yang terbuka sekarang. Oleh karena itu ya, senantiasa saksikan terus atau tonton terus video-video Lexi setiap minggunya ya. Oke. Saya akan buka di sini untuk spiritual guidance kamu. Ada deep in your heart, ada only time will tell, dan juga wait ya. Deep in your heart you already know the answer, do what feels right ya. Jauh di dalam hati kamu sebenarnya kamu udah tahu apa jawabannya ya, baik kamu atau pasangan kamu nih. Kalau kamu nggak ngerasa kamu yang jenuh di sini, bisa jadi pasangan kamu. Coba diperhatikan pertanda-pertanda ya yang membuat dia sikapnya gitu ya. Kalau dia ngerasa jenuh ya, mungkin kamu tahu kenapa dia ngerasa jenuh atau ngerasa kurang bersemangat di hubungan ini ya. Kamu tahu jawabannya, mungkin itu masalah seks, atau itu masalah keuangan gitu, atau masalah refreshing gitu, perlu jalan-jalan gitu, atau piknik gitu ya. Ya, kalau kamu udah tahu, coba cari inisiatif lah untuk mewujudkannya kan gitu. Oke, ada only time will tell ya, hanya waktu memangnya akan bisa menjawab untuk hal-hal yang kamu pertanyakan di dalam hati. Ada beberapa di antara kamu ini ya yang khawatir mengenai kondisi hubungan kamu, perkembangan hubungan kamu dengan pasangan ya. Ini akan bertumbuh, akan langgeng atau enggak gitu ya. Ada kekhawatiran. Ini soalnya kita kadang-kadang ini konflik nih, kurang sevibrasi ya, kurang nyambung gitu ya. Ya memang waktulah yang akan ngejawab ini, bahwasanya hubungan ini akan bertahan lama apa enggak gitu. Nah, sejauh ini di minggu ini saya lihat ada bentuk kerjasama sih di antara kamu dengan pasangan gitu. Cuman kita nggak tahu ya, namanya energi kan dinamis, bisa berubah sewaktu-waktu. Oke, ada wait, don't rush into it, allow nature to take its course. Ya, tunggu ya, bersabar, jangan terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan ya. Untuk beberapa di antara kamu ada yang pengen segera ketemu dengan pasangan, udah
lama banget nggak ketemu gitu ya kan, ada hasrat misalnya, ya sabar gitu ya. Atau beberapa di antara kamu yang masih single nih ya, bosan dengan situasi yang sendiri gitu ya, sabar gitu ya. Sembari kamu menunggu seseorang yang pas di sini, ya giatkanlah diri kamu bekerja gitu ya, fokus di dalam bekerja nih, membangun diri ya, memperkaya diri sendiri. Nanti dengan sendirinya ini akan muncul di sini kebahagiaan, karena ada Ten of Cups di sini nih ya. Selalulah mengevaluasi diri, memperbaiki, membangun diri menjadi lebih baik gitu. Karena ketika kita sudah bertumbuh menjadi sosok yang kuat, kokoh, percaya diri, ya kita nggak akan khawatir. Walaupun kita belum punya pasangan sekarang, ya, tapi kalau kita sudah mantap dari kepercayaan diri, dari segi financial, ini jodoh ini bakalan berdatangan nih, ya kan? Ya, jangan terburu-buru, bersabar. Ya, di dalam suatu hubungan juga seperti itu, bersabar ya. Ya, waktu akan ngejawab ini. Orang adalah pasangan yang bisa diajak sama-sama bekerja keras atau sama-sama bekerja sama dalam membangun hubungan yang kokoh atau enggak. Ya. Oke. Demikian untuk Sagi, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat untuk Sagi dan semoga berbahagia di minggu ini. Sampai jumpa, bye-bye.